Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Mekkah tahun ke-7 Hijriah. Saat itu Rasulullah SAW sedang menderita karena siksaan kaum Quraisy kepadanya dan kepada para sahabatnya. Derita dakwah yang beliau emban dapat dituliskan dalam serial yang panjang serta syarat dengan kesedihan dan penderitaan. Saat beliau dalam kondisi demikian, maka terpancarlah ronah kebahagiaan di kehidupan beliau. Ada seorang yang membawa kabar gembira kepadanya bahwa Ummu Aiman telah melahirkan seorang anak, maka merebaklah kebahagiaan lewat wajah Rasulullah SAW. Siapakah anak beruntung ini yang telah membuat bahagia Rasulullah SAW? Ia adalah Usama bin Zaid. Tak seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang merasa aneh dengan kebahagiaan beliau atas lahirnya anak ini. Hal itu karena posisi kedua orang tuanya bagi Rasulullah SAW. Ibu dari anak ini adalah Barakah Al-Hasanah yang dikenal dengan Ummu Aiman. Ia adalah budak Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Ummu Aiman membesarkan Rasulullah dalam hidupnya. Ia memelihara Rasulullah SAW setelah ibunda beliau wafat. Rasul SAW betapa amat mencintai Ummu Aiman. Beliau sering berkata, "Ia adalah ibuku setelah ibuku dan anggota keluargaku yang tersisa." Inilah ibu dari anak yang beruntung. Adapun ayahnya adalah orang yang paling disayang oleh Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Haritsah, yang merupakan anak yang diadopsi oleh Rasulullah SAW. Ia juga sahabat Rasul yang banyak mengetahui rahasia Rasulullah SAW. Menjadi salah seorang anggota keluarga Rasul dan merupakan orang yang paling beliau cinta setelah Islam. Kaum muslimin bergembira dengan lahirnya Usama bin Zaid seperti belum pernah ada bayi yang terlahir selainnya. Sebab apa yang membuat Nabi bahagia akan membuat mereka semua bahagia. Maka kaum muslimin memberikan gelar kepada anak yang beruntung ini, orang yang disayangi dan anak dari orang yang disayangi. Kaum muslimin tidak berlebihan saat mereka memberikan gelar kepada anak kecil yang bernama Usamah ini. Rasulullah SAW amat mencintai ia sehingga dunia merasa cemburu kepadanya. Usama hampir seusia dengan cucu Rasul yang bernama Al-Hasan bin Fatimah Al-Zahra. Namun dengan demikian, Rasul SAW tidak pernah membedakan kepada mereka berdua dalam membagikan cintanya. Ia menggendong Usama dan menaruhnya di salah satu pahanya, dan ia juga menggendong Al-Hasan dan menaruhnya pada paha satunya lagi. Kemudian Rasul mengangkat mereka berdua ke arah dadanya dan berdoa, "Ya Allah, aku mencintai mereka berdua, maka cintailah mereka berdua oleh-Mu." Sebagaimana Rasulullah SAW mencintai Usama saat ia masih kecil, beliau pun mencintai Usama saat ia sudah menjadi remaja. Salah seorang pembesar Quraisy bernama Hakim bin Hazam menghadiahkan Rasulullah SAW sebuah pakaian bagus yang ia beli dari Yaman. Rasul SAW menolak untuk menerima hadiah tersebut sebab Hakim saat itu masih seorang musyrik.
Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah membelinya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian itu satu kali pada hari Jumat. Kemudian beliau meninggalkannya untuk diberikan kepada Usamah bin Zaid. Maka Usamah mengenakan pakaian tersebut sepanjang pagi dan petang untuk pergi bersama para sahabatnya dan para pemuda Muhajirin dan Ansor. Saat Usamah menginjak usia dewasa, maka baru terlihatlah sifat mulia dari dirinya yang membuat ia pantas menjadi orang kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah orang yang amat cerdas. Ia seorang pemberani yang luar biasa, bijak, dapat menempatkan segala urusan pada tempatnya, selalu menjauhkan diri dari segala hal yang nista, pencinta sehingga manusia mencintainya, takwa serta wara yang membuat Allah cinta kepadanya. Pada peristiwa Uhud, Usamah bin Zaid serta anak-anak para sahabat yang lain ingin ikut serta dalam jihad fisabilillah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih di antara mereka siapa yang dapat ikut serta. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menolak keikutsertaan mereka. Salah seorang yang dilarang ikut oleh Rasulullah adalah Usamah bin Zaid. Maka ia kembali pulang dan dari matanya mengalir deras-derayan air mata karena merasa sedih tidak dapat ikut berjihad di bawah panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada perang Khandaq, Usamah bin Zaid juga datang bersama para pemuda dari kalangan sahabat. Ia mengganjal kakinya agar supaya terlihat tinggi, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkannya ikut serta dalam jihad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilihnya dan memperbolehkan ia untuk ikut serta. Ia pun lalu membawa pedangnya untuk berjihad di jalan Allah, dan pada saat itu ia baru berusia 15 tahun. Pada peristiwa Hunain, saat kaum muslimin kalah, Usamah bin Zaid beserta Abbas paman Rasulullah, Abu Sufyan bin Al-Haris sepupu Rasul, dan 6 orang lainnya dari para pembesar sahabat berjuang dengan begitu semangat. Maka dengan kelompok yang kecil namun berani ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu merubah kekalahan para sahabatnya menjadi kemenangan, dan mampu melindungi kaum muslimin yang mundur dari serangan kaum musyrikin yang dapat mencelakakan mereka. Pada peristiwa Mu'tah, Usamah bin Zaid berjuang di bawah komando ayahnya, Zaid bin Haritsah, padahal umurnya baru 18 tahun. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ayahnya tewas. Namun hal ini tidak membuatnya gentar. Ia melanjutkan jihadnya di bawah komando Ja'far bin Abu Talib, sehingga ia pun tewas. Kemudian ia masih terus berjuang di bawah komando Abdullah bin Rawaha, sehingga ia pun menyusul kedua sahabatnya. Kemudian ia masih berjihad di bawah komando Khalid bin Walid, sehingga pasukan yang sedikit tersisa ini mampu lolos dari cengkeraman Romawi. Usamah kembali ke Madinah dengan berharap ayahnya mendapatkan ganjaran terbaik di sisi Allah. Ia meninggalkan jasad ayahnya yang suci di bumi Syam, dan ia menunggangi kuda ayahnya yang ia pakai saat berperang. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mempersiapkan pasukan demi menghadapi pasukan Romawi. Dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan banyak lagi para sahabat yang terkenal lainnya. Rasul menunjuk sebagai panglima pasukan ini adalah Usamah bin Zaid. Padahal pada saat itu usianya belum genap 20 tahun.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Usama untuk membawa pasukan ke Al-Balqa, benteng Al-Dorum yang terletak dekat Gaza di negeri Romawi. Begitu pasukan mulai bersiap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Begitu sakit beliau semakin parah, pasukan ini menunda keberangkatannya, sehingga mereka mengetahui kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usama berkata, "Begitu penyakit semakin parah pada diri Rasulullah, aku menghadapnya dan banyak orang yang ikut bersamaku. Aku menghadapnya dan aku dapati beliau diam, tak mampu bicara karena sulitnya penyakit yang ia derita. Beliau mengangkat tangannya ke langit, lalu menurunkannya lagi di tubuhku. Aku mengerti bahwa ia baru saja mendoakanku." Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan baiat telah dilangsungkan terhadap Abu Bakar, maka Abu Bakar memerintahkan agar pasukan Usama diberangkatkan. Akan tetapi ada sekelompok orang Ansor berpendapat agar pengiriman pasukan ditunda saja, dan mereka meminta Umar untuk menyampaikan hal ini kepada Abu Bakar. Mereka berkata kepada Umar, "Jika Abu Bakar masih berkeras untuk mengirimkan pasukan, tolong beritahukan ia agar mau menunjuk orang yang lebih tua dari Usama." Begitu Abu Bakar mendengar permintaan kaum Ansor dari Umar, ia langsung melompat tadinya ia duduk dan menarik jenggot Umar dan berkata dengan nada emosi, "Ibumu tak pernah berharap mendapatkan anak sepertimu, ya Ibnu Khattab. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjuknya menjadi pemimpin, dan engkau malah menyuruhku untuk menggantinya. Demi Allah, hal itu tidak akan pernah terjadi." Begitu Umar bertemu lagi dengan orang-orang tadi, mereka menanyakannya apa yang telah diputuskan Abu Bakar. Umar menjawab, "Ibu kalian tidak pernah berharap punya anak seperti kalian. Aku telah menjadi korban dari perbuatan kalian di hadapan Khalifah Rasulullah." Maka berangkatlah pasukan muslimin di bawah komando Panglima Muda. Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiringinya sambil berjalan kaki, sedangkan Usama menunggang kuda. Usama berkata, "Ya Khalifah Rasulullah, demi Allah naiklah kuda atau aku turun." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, janganlah kau turun. Demi Allah, aku tidak akan naik. Aku hanya ingin membasuh telapak kakiku dengan debu di jalan Allah sesaat saja." Kemudian Abu Bakar berkata kepada Usama, "Aku menitipkan kepada Allah agama, amanah, dan akhir amalmu. Aku berpesan kepadamu untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepadamu." Usama bin Zaid berangkat dengan pasukannya, dan ia melaksanakan semua perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pasukan berkudanya ia tempatkan di Al-Balqa dan benteng Al-Dorum di daerah Palestina. Ia menghilangkan kehebatan Romawi dari hati pasukan muslimin. Usamah membuka jalan bagi pasukan muslimin untuk menaklukkan beberapa wilayah Syam, Mesir, dan Afrika Utara, semuanya hingga sampai ke Laut Hitam. Kemudian Usamah kembali dengan menunggangi pelana yang sama digunakan oleh ayahnya sewaktu terbunuh dulu, dengan membawa ganimah yang melampaui perkiraan manusia, sehingga ada yang mengatakan, tidak pernah ada pasukan yang lebih selamat dan membawa ganimah lebih banyak dari pasukan Usama bin Zaid. Usama bin Zaid selagi ia hidup menjadi orang yang dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin. Itu disebabkan karena ia menepati janjinya kepada Rasulullah dan senantiasa menghormati beliau.
Umar Al-Faruq bahkan memberikan gaji kepada Usama melebihi apa yang ia berikan kepada anaknya, Abdullah bin Umar. Maka Abdullah berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, engkau memberikan gaji kepada Usama 4.000, sedangkan engkau memberikan aku hanya 3.000. Padahal ayahnya tidak lebih utama dari dirimu, dan ia juga tidak lebih mulia daripadaku." Umar Al-Faruq berkata, "Engkau keliru, ayahnya lebih dicintai oleh Rasul daripada ayahmu, dan ia lebih dicintai Rasul dari dirimu." Maka Abdullah bin Umar rela menerima pemberian gaji yang diberikan untuknya. Dan Umar bin Khattab setiap kali ia berjumpa dengan Usama bin Zaid akan berkata, "Selamat datang Amirku." Jika ada orang yang merasa aneh dengan tingkah Umar ini, ia akan berkata kepada orang itu, "Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan ia sebagai Amirku." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati jiwa yang besar ini. Sejarah tidak pernah mendapat profil yang lebih agung, sempurna, dan mulia daripada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.